Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Saya akan membaca buku Roma pasal 12 ayat 21 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah mempunyai rencana yang baik untuk kita umat manusia. Sebab itu Allah menciptakan kita bukan untuk kalah, tapi untuk selalu menang. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita diciptakan menurut rupa dan teladan Allah. Tidak pernah ada pribadi yang seperti Allah. Allah tidak bisa kalah dan Dia tidak pernah bisa dikalahkan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan untuk saya dan saudara, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hidup di dunia ini begitu keras. Hidup di dunia ini begitu banyak tantangan. Hidup di dunia ini begitu banyak pergumulan yang kita harus hadapi setiap hari, setiap saat. Ada yang melewati hari-hari dengan harus bergumul dengan pergumulan yang berat, dengan tantangan, dengan rintangan yang menyakitkan. Tetapi di dalam keadaan apapun, kita harus punya tujuan dari hidup ini. Bahwa di dalam pergumulan itu kita bisa berhadapan dengan yang tidak nyaman. Bahkan kita harus berhadapan dengan yang jahat, dengan yang merugikan, yang tidak menguntungkan kita. Namun Alkitab katakan, jangan kau kalah. Bukan kalah untuk bertanding siapa lebih jahat, siapa lebih kuat, siapa yang lebih ahli dalam menghadapi pergumulan ini. Tidak. Tetapi kita dikatakan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, dengan berbuat baik. Dalam kehidupan yang kita sedang jalani sekarang, seringkali kita dikalahkan oleh kejahatan. Mengapa? Karena ketika kita dijahati, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak diperdulikan, ketika kita mengalami tekanan, maka yang kita buat adalah kembali membalas dengan yang tidak baik. Membalas kekecewaan dengan menambah kekecewaan bagi orang yang mengecewakan kita. Membalas kejahatan dengan orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Melepas dendam kita kepada orang yang menyakitkan kita. Disitulah letak kekalahan kita, karena kita kembali membalas dengan jahat. Kita kembali membalas dengan yang lebih jahat, sehingga kita berkata, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Alkitab mengingatkan, pembalasan bukan lebih kejam, bukan lebih keras dari perbuatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Adalah sesuatu yang berbeda. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah sesuatu yang menurut sebagian orang itu pekerjaan bodoh, itu pekerjaan sia-sia, itu pekerjaan yang tidak menguntungkan, karena kita sudah jadi korban atas kejahatan. Mengapa kita harus berbuat baik, sedangkan yang kita terima selalu yang tidak baik dan selalu yang jahat, yang selalu merugikan kita? Sebab itu kita melihat Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kebaikan adalah tempat yang tinggi di mata Tuhan. Kebaikan adalah tempat yang begitu mulia di mata Allah. Alkitab mengingatkan, segelas air putih kita berikan kepada seseorang yang melayani Tuhan, maka segelas air putih pun tidak akan lepas dari balasan kebaikan Tuhan.
ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, Tuhan menggantikan begitu banyak kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Sebab itu, kita diingatkan, karena kita hidup di dunia yang tidak nyaman ini, kita diingatkan untuk jangan kalah. Karena kita bukan diciptakan untuk kalah, tapi kita diciptakan untuk jadi pemenang dan selalu menang dalam kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan kita menemukan begitu banyak keadaan yang membuat kita kehilangan arah. Dalam kehidupan ini kita kehilangan tujuan karena kita terbawa oleh pikiran kita yang salah, yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi Alkitab katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal ini penting. Kita seringkali mengukur kebaikan itu dengan uang. Kita mengukur kebaikan itu dengan materi, dengan kebendaan. Dan hal ini akan membuat banyak orang bersalah. Karena kebaikan itu tidak perlu dihitung dengan uang. Karena kebaikan adalah suatu pekerjaan yang mulia yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup. Karena banyak orang tidak bisa melakukan kebaikan karena dia terlalu mencintai harta kekayaan yang dia miliki, sehingga dia tidak bisa melakukan yang baik. Dia tidak bisa berbicara yang benar. Dia selalu mempersulit orang untuk dia punya keuntungan. Dia selalu merugikan orang untuk dia mendapatkan hasil yang banyak. Dan Alkitab katakan 1 Timotius pasal 6 ayat 10, manusia terjebak pada kejahatan itu karena dia tidak mau berbuat yang baik. Dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab jelas katakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kita harus kalahkan kejahatan itu. Kita harus kalahkan akar-akar kejahatan itu. Supaya dalam diri kita bisa mengabdikan diri untuk melakukan kebaikan. Karena kita diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak kebaikan, bukan memperbanyak kejahatan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa dengan bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kami ada di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan merencanakan kami untuk menang dalam hal kebaikan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang akan tinggal di rumah. Supaya kami diingatkan, supaya kami selalu mempertahankan bahwa kami bukan orang kalah, tetapi kami adalah orang yang menang atas segala kejahatan. Kami adalah orang-orang yang menang untuk melakukan kebenaran. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah kami dapat mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui perbuatan-perbuatan yang benar yang kami lakukan di dalam Tuhan. Karena kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang belum subscribe YouTube channel, silakan segera saudara subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi renungan firman Allah serta rangkaian ibadah yang kiranya dapat memberkati kehidupan saudara sekalian. Dan tetaplah hidup dengan mematuhi protokol kesehatan. Immanuel.